صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sambil kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan asrar mukjizat dan kebaruan suratul Fatihah terus Allah jaga kita dalam sehat walafiat dan jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak cucu keturunan kita, Allah jaga harta benda kita, dan juga Allah atas segala penyakit yang ada baik yang zahir maupun yang batin, dan juga mudah-mudahan kebarukan suratul Fatihah Allah kabulkan hajat maksud dan tujuan kita. Juga doa Fatihah ini kita persiapkan untuk orang tercinta kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang baru saja berpulang ke rahmatullah, yakni almarhumah Haja Barkah binti Haji Nur Hasan, dan juga kemarin yang baru saja berpulang ke rahmatullah yakni almarhum Muhammad Muhajir Ilham bin Kipin Ustaz Muhammad Ali Rifai, dan juga seluruh keluarga kita berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan iringan doa kita Allah ampuni seluruh dosa-dosa mereka, Allah terima seluruh amal ibadah mereka, Allah jadikan kubur mereka Allah min riyadil jannah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatin min Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita semua masih Allah karuniakan sehat walafiat, panjang umur dalam bulan, sehingga pada malam hari ini kita semua masih bisa melangkahkan kedua belah kaki kita dalam rangka melaksanakan rutinitas kegiatan kita, yakni dalam kita yang mudah-mudahan terus Allah berikan kita istiqomah, panjang umur, sehat badan, dan juga mudah-mudahan duduknya kita dapat terus mendapatkan ujian rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita beranjak dari tempat ini, mudah-mudahan seluruh dosa dan kesalahan kita Allah ampuni. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan nanti yaumul qiyamah kita semua tergolong umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita keuntungan kita bagi orang-orang yang hadir di majelis taklim untuk menuntut ilmu. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi inna allaha fi kulli yawmin wa lailatin alfu rahmatin, bahwa sesungguhnya Allah di setiap siang dan malamnya itu memiliki 1000 rahmat, 1000 kasih sayang. Yang kasih sayang itu diberikan kepada seluruh makhluk, baik itu yang berakal, baik itu yang balik ataupun yang belum balik, semua diberikan rahmat. Tapi keuntungan yang didapatkan bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah fatis umi'an wa tis'atu wa tis'una rahmatan lil ulama wa talabil ilmi wal muslimin. Jadi 999 dari 1000 itu diberikan kepada para pemangku ilmu, ini para ulama. Juga diberikan kepada orang-orang yang mereka hadir untuk mencari ilmu, dan juga untuk orang-orang yang muslim.
Wa rahmatul wahidah disairin nas, sedangkan rahmat yang satu sisanya tadi itu diberikan untuk seluruh umat manusia. Tapi yang 999 itu diberikan kepada para ulama dan juga para pencari ilmu, orang-orang yang memang mereka istiqomah hadir di majelis ilmu. Jadi keuntungannya Pak, karena rahmat adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah. Kita duduk di sini terselamatkan daripada kita berbuat dosa. Sekarang kita bayangkan seandainya kita nggak hadir di sini, seandainya kita mungkin di luar, mungkin kita di jalan ataupun di mana kita berada, ada potensi kita melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ketika kita berkumpul di pos ronda, di warung kopi atau dimanapun itu, maka potensi untuk berbuat dosa itu besar. Potensi menggunakan anggota tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah itu terbuka lebar. Terlebih bisa ketika sudah duduk kongkong pasti ada judul yang dibuka, yang nanti ujung-ujungnya nyerempet dosa. Ya ghibah lah, ya namimah lah, ya apalah pokoknya anggota tubuh yang dikaruniakan oleh Allah untuk kita ini tidak kita pergunakan dengan semestinya. Ada potensi. Maka rahmat yang 999 itu diberikan salah satunya untuk orang-orang yang mereka hadir di majelis taklim atau hadir di majelis ilmu, di majelis kebaikan. Maka ini adalah satu keuntungan bagi kita. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menjadi pilihan Allah, masih menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Karena tidak semua orang akan mendapatkan satu kesempatan, akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk hadir di majelis kebaikan. Karena kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang menutup atau memalingkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena satu majelis kebaikan, satu majelis kebaikan yang di situ disebut asma Allah, di situ mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup untuk menutup berjuta-juta majelis keburukan. Seandainya di Jakarta, di Bekasi khususnya, sudah tidak ada majelis taklim, tidak ada majelis zikir kayak ayatnya, kalau berita-berita Jakarta akan tenggelam beberapa tahun yang akan datang, mungkin terjadi. Mungkin terjadi Pak. Di Jakarta, di Bekasi, khususnya di kota-kota besar, apa sih yang nggak ada? Berbagai macam maksiat banyak Pak. Coba Bapak jalan kalau mau masuk tol lewat Bukit, pernah nggak? Mau masuk tol nih, jalan mau lewat Bukit, mau arah ke tol Jagorawi, Bapak lihat sebelah kiri. Bapak lihat sebelah kiri, itu sudah banyak Pak terang-terangan botol-botol itu dipajang. Botol apa? Lihat nggak? Pernah lihat nggak? Wah kayaknya udah pada lewat sih itu. Bang Diman ada yang tahu Bang Diman? Bang Diman kantornya di situ dekat? Ya. Itu di sepanjang jalan dari belokan mau ke Bukit, mau masuk tol Jagorawi, coba lihat. Itu udah terang-terangan Pak. Hanya Bang Diman, kalau nggak percaya Bang Diman kantornya di situ. Itu udah berbagai macam RK dipajang di situ. Ya. Bahkan belum lama, kali baru berapa hari, entah 2 hari, entah 3 hari ke belakang, itu viral di media sosial di satu daerah sedang berkumpul kaum laki-laki, mereka melakukan hubungan antara satu jenis. Lihat kalau percaya. Saya nggak sebut nama daerahnya, coba aja buka. Ya kalau sebut nama daerahnya nanti menjadikan satu daerah. Itu ada Pak. Saya lagi buka itu semua. Saya langsung berpikir, ya Allah, ternyata ini keadaan di zaman Nabi terdahulu akan terulang kembali. Apakah mungkin ketika perbuatannya terus berjalan,
ketika bagaimana di zaman Nabi Lut kaumnya menyukai sesama jenis, kemudian Allah balikan, Allah tenggelamkan mereka ke dasar bumi. Apakah mungkin akan terjadi? Maka ketika kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dulu hadir di majelis taklim, kita adalah sebagai hamba pilihan yang Allah pilih untuk memalingkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perlu bersyukur, Pak. Bersyukur bisa hadir di majelis taklim, masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari setiap apapun yang kita lakukan itu tidak mungkin terlepas dari pengawasan Allah dan tidak mungkin lepas daripada catatan malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang ditugaskan untuk mencatat setiap perbuatan kita itu tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah terlewat satu titik pun. Allah ingatkan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min qaulin, tidaklah diucapkan satu persatu ucapan illa kecuali ladaihi raqibun, di samping orang itu ada malaikat raqib dan malaikat atid yang mereka terus mencatat apapun yang diucapkan. Maka ini lisan ya yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Lisan ini dari setiap ucapannya, dari setiap hurufnya itu tidak akan pernah terlewat dari catatan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat raqib dan atid. Maka kita dibimbing oleh Dr. Syekh Muhammad Ghazali bagaimana agar kita bisa menjaga anggota tubuh kita yang begitu besar karunianya, nikmat yang begitu besar diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita bisa menjaganya? Bagaimana agar kita bisa mempergunakan di jalan yang semestinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaban naf'ami wa bi barakati 'ulumi wa fikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahfaz, maka jagalah olehmu lisanaka akan lisanmu min samaniyah, dari 8 perkara. Al-awwal, yang pertama, al-kidbu, yakni berbohong. Jaga lisan kita dari hal yang pertama, yakni bohong. Faqad, maka jagalah olehmu minhu, dari kadzib, lisan akan lisanmu, fil jiddi, dari kesungguh-sungguhan, wal hazli, dan sedang gurau. Jadi lisan kita ini disuruh jaga dari berbohong yang benar-benar bohong, wal hazli, dan bohong yang cuma sedang gurau, bercanda bohongnya. Ya, enggak mungkin bercanda doang. Gua tadi bohong, cuma bercanda doang gitu. Minjem duit dong, enggak ada. Enggak punya, gua enggak punya duit, bisa, padahal ada. Pas ya udah ada, bohong, gua padahal ada. Ya begitu, Pak. Ya, itu bohong yang berbentuk al-hazal. Berbohong yang berbentuk sedang gurau atau bercanda. Jadi perlu dijaga juga walaupun itu bercanda. Wala tu'awin, dan jangan kau biasakan lisanaka akan lisanmu, al-kizba, akan bohong, atau al-kaziba, akan bohong, hazlan, halnya bersedang gurau, bercanda. Fayadada'a, maka akan mengajak apa al-kaziba hazlan, maka bercanda yang hanya bersedang gurau atau bohong yang hanya bercanda atau bersedang gurau itu akan mengajak ilal jiddi, kepada bohong yang sesungguhnya. Wal kadzibu, dan berulang bohong itu min
di antara dosa-dosa besar. Jadi kita dibimbing agar menjaga lisan kita ini jangan terus dilatih buat bohong. Yang dilatih buat bohong. Jangankan bohong yang serius, benar-benar bohong. Bohong yang bercanda aja jangan. Karena bohong yang bercanda itu berpotensi melatih lisan kita biar nanti bisa sampai kepada bohong yang sesungguhnya. Saya pernah dengar, mungkin ada dongeng ya, dongeng klasik. Yang saya tahu itu dongeng klasik, tapi entah itu memang ada hikayatnya atau gimana. Tapi saya pernah dengar itu. Jadi ada satu kisah, ada seorang pengembala kambing. Ada seorang pengembala kambing. Dia mengembala kambing di satu lapangan rumput yang kemudian di situ dekat dengan satu perkampungan. Dan satu ketika ini pengembala kambing ingin menghibur diri. Menghibur dirinya bagaimana? Dia lari ke perkampungan itu, kemudian dia teriak, ada harimau, ada harimau, ada harimau. Saking kayak orang panik, ada harimau, ada harimau, ada harimau. Ingin menghibur diri, tapi dengan cara bohong, bohongnya bercanda. Pas orang-orang kampung itu udah pada keluar mau nolongin dia, orang udah pada panik, berhamburan keluar, terus dia malah ketawa, karena merasa terhibur. Orang dibohongin, bercanda bohongnya. Itu pertama, satu kali. Kemudian kedua kali, begitu juga. Dia teriak-teriak lagi, ada harimau, ada harimau, ada harimau. Orang pada lari keluar. Dia ketawa lagi, kena coba kerjain, kayak gitu ya. Bohong. Jawabannya kita lagi begini nih, ada yang datang, kebakaran, kita lari keluar semua. Jadi itu tepuk tangan, emang enak, goro-goroin. Katanya begitu. Pas ketiga kalinya, ternyata harimau itu benar ada. Harimau itu benar ada. Dia teriak, Pak, ada harimau, ada harimau. Dia teriak, itu harimau benar dekat sama dia. Terus kira-kira reaksi orang kampung itu bagaimana? Reaksi orang kampung itu bagaimana? Kita udah bisa bayangin kan? Ya, pertama dia bohong, bercanda. Kedua dia bohong, bercanda. Ketiga kali beneran, orang udah enggak. Nah, karena bohong dengan sifatnya bercanda itu seolah-olah membuat satu titik kebohongan yang nanti terus akan dibalut dengan kebohongan lain. Orang kalau sekali bohong ketagihan ya, Pak? Ya, orang kalau sekali bohong ketagihan. Coba, saya nggak ngomong gitu, kalau dia ngomong gitu, tadi nggak ngomong, saya nggak ngomong gitu terus, Pak, ketagihan. Orang kalau sekali bohong ketagihan. Coba, kamu mau cobain bohong, iya, cobain bohong sekali pasti ketagihan. Karena buat menutupi kebohongan yang udah dibuat. Nah, maka kita dibimbing oleh Imam Ghazali agar kita bisa menjaga lisan kita dari berbohong, baik itu sifatnya senda gurau atau bercanda, terlebih sifatnya serius, ya sungguh-sungguh. Karena jangan dibiasakan lisanmu bercanda dengan senda gurau, karena itu akan mengajak kepada senda gurau yang sesungguhnya. Karena berbohong itu merupakan salah satu dosa besar. Kecuali ada, Pak, berbohong yang diperbolehkan itu ada. Ya, berbohong yang diperbolehkan itu ada. Contohnya begini. Ketika ada satu orang muslim bersama saudara muslim kita, dia sedang dikejar-kejar, kemudian dia bersembunyi. Kita lihat. Kemudian dia bersembunyi, dia masuk ke rumah kita. Kemudian yang kejar-kejarnya orang zalim.
ada caranya. Jadi saya bukan ngajarin bohong ini, bukan ngajarin bohong. Contoh begini Pak, saya duduk di sini, ya saya duduk di sini. Kemudian di sini tadi ada orang lari, ya ada orang lari. Kemudian ketika yang ngejar ini nanya ke saya mundur selangkah. Apa jawaban saya? Semenjak saya di sini, saya nggak lihat orang lewat. Kapan saya lihatnya? Ketika saya udah di sini. Tapi ketika saya di situ nggak lihat orang lewat, belum lewat. Iya. Pakai nih, botol mobil kita nih, ya. Dari pakai botol mobil ini. Itu Pak, pakai siasat tapi, ya. Bohong, seolah-olah bohong tapi nggak bohong. Seolah bohong tapi nggak bohong. Nelpon, siapa sih namanya saya lupa dulu. Siapa sih namanya tuh? Mulyana. Iya, Bang Mulyana. Beliau kepala sekolah ini. Yang gini dulu kepala sekolah MI. Kepala sekolah MI Al-Hidayah. Ya, Bang Mulyana punya trik. Nelpon, ya, bininya nelpon. Bang, itu di rumah tadi di itu ketinggalan, ada nggak di situ? Mau naruhnya di mana? Ya, di meja sebelah situ. Ya pindahin kemari. Nggak ada di meja situ mah, bohong nggak dia? Nggak ada. Ya, seolah-olah bohong tapi nggak bohong. Atau begini, Sarma Yusuf lihat Mas Devi nggak? Dia balik badan ke sono. Nggak ada Mas Devi. Saya nggak lihat Mas Devi. Dia nggak lihat orang yang ada sono. Kalau begini dia lihat. Itu seolah-olah berbohong tapi nggak bohong. Nah caranya tadi berbohong itu diperbolehkan ketika kita ingin menyelamatkan nyawa seseorang, apalagi sesama saudara Muslim. Itu diperbolehkan Pak. Ada bohong yang diperbolehkan. Tetapi tidak semua bohong itu diperbolehkan. Hanya pada hal-hal tertentu. Atau kondisinya ada. Faidah apa? Muslimun min dalam masalah wajib al-kadhib bi ikhfahi wa kadza law kana indahu aw inda bari waliyatun wa salahha dhalimun yuridu akhadha wajib al-kadhib bi ikhfahi hatta law akhbaru bi waliyatin indahu fa akhadha dhalimun. Contohnya begini lagi, kalau seandainya ada orang yang memberikan satu titipan, kemudian ada orang yang bertanya tentang itu orang yang zalim yang mau ambil. Begini nih contohnya nih yang sering terjadi nih. Kita nemu barang, katakanlah nemu emas, nemu kalung. Kalau nemu kalung itu kan jangan langsung jadi milik kita, enggak. Tapi harus kita bikin pengumuman. Barang siapa yang kehilangan barang, kita jangan sebutin ciri-cirinya. Ya, jangan sebutin ciri-cirinya. Nih saya nemuin emas, ciri-cirinya kalungnya ada gantungannya gambar Mickey Mouse, beratnya kira-kira 10 gram, rantainya berbentuk begini, disebutin ciri-cirinya. Lah itu apa? Orang yang berniat jahat gampang banget. Ya, berniat jahat gampang banget. Oh itu punya saya, mana ciri-cirinya? Lah ciri-cirinya disebutin sama kita. Harusnya ciri-cirinya kita sembunyiin. Coba sebutin ciri-cirinya. Ciri-cirinya begini. Kalau nggak sesuai, bohong. Berarti itu orang yang zalim. Nah ini ketika ada orang yang tidak tertitipi sesuatu, kemudian ada orang zalim yang ingin mengambilnya, kita boleh bohong, kita umpetin. Itu bukan milik dia. Ya, bukan milik dia. Zuma innaka, kemudian sesungguhnya engkau iza urifta, apabila dikenal engkau bidzalika dengan yang demikian al-kadzib, tukang bohong. Kalau kita udah dikenal tukang bohong, sakotot maka jatuh apa? Ada tukang sifat keadilan atau pada takbal syahadat, kita ngomong udah gak dianggap, udah gak dipercaya. Kalau seandainya
yang suka bohong. Wa thiqatu bi qaulika, dan kepercayaan akan ucapan. Jadi udah jatuh, ya. Kepercayaan orang kepada kita itu udah jatuh, udah hilang. Kalau kita udah dikenal tukang bohong, kalau kita dikenal suka bohong, ya besok pengajian, pokoknya tenang aja, habis ngaji saya masakin. Ini lo contoh gampang aja, contoh gampang. Ya besok saya masakin. Yang ngomong dia, ini semajlis ini udah tahu. Ya dia mau ngomong doang, tukang bohong, udah gak dipercaya sama orang. Ya udah gak dipercaya sama orang, gitu. Ya besok pokoknya ngaji saya bikin air, umpama. Ya dia yang ngomong, udah dikenal, orangnya suka. Nah itu, maka orang udah gak percaya, kepercayaannya udah hilang. Wa tazdalika al-a'yunu, dan meremehkan akan kau apa ayun, kita udah dipandang sebelah mata, gitu loh gampangnya. Wa tahtakiruka, dan kita udah dianggap rendah, terhinakan. Maka kalau kita pengen tahu kira-kira kalau bohong itu bakal bagaimana, rasanya bagaimana. Wa iza aradta, dan jika bermaksud kau menginginkan kau anta rifa, bahwa mengetahui kau kubhal kadhibi, kejelekannya berbohong, min nafsika, dari dirimu. Nih kalau kita pengen tahu rasanya bohong itu bagaimana sih, efeknya bakal bagaimana sih. Fanzur, maka lihatlah olehmu ila kadhibi ghairika, akan kebohongan selain kau, wa ila nafrati nafsika, dan kebenciannya dirimu, anhu, dari ghairi. Jadi kita perlu lihat Pak, seseorang yang bohong kepada kita, reaksi diri kita bakal bagaimana, gitu Pak. Jadi kita perlu, kalau pengen tahu jeleknya bohong itu bagaimana sih, maka lihatlah kebohongan orang lain yang itu terjadi pada dirimu, kemudian bagaimana kira-kira reaksimu. Wasdiqarika, dan menghinakannya engkau lisahibihi, bagi orang yang berbohong itu. Wasdiqbarika lahu, dan mencemooh engkau bagi orang yang berbohong itu. Lu tukang bohong, gua udah gak percaya sama lu. Itu ketika seseorang bohong sama kita, kira-kira reaksi kita bakal bagaimana. Nah itu Pak yang bakal terjadi ketika lisan kita terus dilatih buat berbohong. Itu yang akan terjadi. Wa kadzalika, maka bermula yang demikian. Fa'al, maka kerjakanlah olehmu fi jami'i uyubi nafsika, pada seluruh aib-aib dirimu. Jadi kita perlu balikin ke diri kita, ya. Fajr fi jami'i uyubi nafsika, fa innaka, maka sesungguhnya kau la tadri, tidak mengetahui kau kubha uyubika, akan kejelekan aib-aibmu, min nafsika, dari dirimu. Kita maka tahu Pak, ya. Kalau ada peribahasa yang sering kita dengar, atau apalagi guru mau tahu banget, ya, peribahasanya, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, kuman di tengah lautan kelihatan jelas. Kesalahan orang kita tahu banget, orang salah dikit tahu banget, yang padahal kesalahan dalam diri kita, kejelekan dalam diri kita, aib dalam diri kita itu lebih besar daripada kesalahan orang lain. Maka peribahasanya pas gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi kuman di tengah lautan kelihatan. Ya, makanya kalau nunjuk orang, kalau peribahasa itu betik juru balas petunjuk. Pak, betik juru balas petunjuk. Jadi kita menunjuk begini Pak, satu buat orang, buat kita berapa? Hah?
buat kita 4. Orang mah 1. Pak, Bapak jangan begitu. Kan kita berapa? Diri lu sendiri, lu jangan begitu. 4 yang juga kita mau. Itu peribahasa Sunda itu saya ingat Bapak, bentik curug langsung tunjuk tuh. Masuk Quran nggak tahu kan masuk Quran. Ya, makanya kalau dulu kan jangan begini. Wah, merasa benar kan kalau begitu mah. Emang sudah begitu dong bercandanya. Makanya kalau dia jangan begini. Jadi kita kebagian. Itu peribahasa saya ingat dari guru saya itu bahasa bentik curug balas tunjuk. Jadi manjat telunjuk ya, saking nunjuk orang disalahin nunjuk gini, padahal ke dirinya berapa? Nunjuk ke orang 1, ke diri kita 4 yang balik ke diri kita. Nah maka fa inna tariku wa uyubi nafsika min ghairika bal min ghairika, kita enggak tahu keaiban diri kita oleh diri kita sendiri, tapi kita tahunya dari mana? Bal min ghairika, tapi tahunya dari orang lain. Tahunya dari orang lain. Kita merasa diri kita benar aja, kita merasa diri kita bagus aja, padahal mah di pandangan orang lain aib kita itu banyak Pak. Cuma belum ada, cuma Allah jaga, Allah gak bukain aib kita di hadapan orang banyak, masih Allah jaga. Di seandainya dibuka di aib masing-masing, wah bubar ini. Saya yakin bubar. Seandainya dibuka aib-aibnya, karena aib kita itu emang kita nggak sadar Pak. Saya di sini bukan berarti saya dikatakan saya merasa paling benar, enggak. Ya, aib saya banyak, cuma Allah nggak tahu, makin Allah jaga. Maka kita sering berdoa, ya mudah-mudahan Allah tutup aib-aib kita. Wasattir uyubana, ya Allah tutuplah aib-aib kami. Seandainya aib kita dibukain, ya, ada malam hari dibuka aib masing-masing, ya Allah, kalau bayang enggak bayang. Saya nggak mau ketemu Mas Devi, saya nggak mau ketemu Bang Marudin, Bang Cakri, nggak mau. Mas Selamat ngapain? Orang aibnya dibuka, tapi karena aibnya nggak dibuka oleh Allah, ditutupin aib kita. Kita masih bisa merekatkan hubungan karena aib masing-masing dari kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifatnya semua yang di situ sifatnya beda-beda, nggak ada yang sama. Isi kepalanya nggak ada yang sama ini. Saya yakin isi kepala nggak ada yang sama. Ya, ada yang lagi duduk, ada yang gini, ada yang pikirannya ngawang. Yang mau hajatan mana? Enggak aja kerja. Ada yang pikirannya ngawang, ada. Ada yang mikir besok bagaimana, ini besok. Ada yang mikir ntar bagaimana, ntar. Ya Bang Samir, iya coba Bang Samir terjaga bagaimana, ada yang ngirim kopi apa kagak, pikirannya ngawang. Ya, ada yang ngirim rokok apa kagak ini. Ya pikiran beda-beda, isi kepala beda-beda. Isi kepala beda-beda, gak ada yang sama. Ada yang bayangin udah mikirin buat besok, ada yang termalam, ada yang barusan, ya, ada yang tadi udah lewat masih dipikirin aja Pak. Masih dipikirin, yang udah lewat Pak udah. Kawin. Ya. Kawin. Fama tahu, maka perlulah apa tahu yang engkau menghinakannya atau menganggap remeh min ghairika atau membenci min ghairika dari selainmu, yastabbahu maka akan membenci atau menghinakan, menjelek-jelekan hu akan sesuatu siapa ghairuka selainmu, minta dari la mahala, gak mustahil. Jadi setiap sesuatu yang kita benci dari orang lain, dan itu gak menutup kemungkinan orang lain benci apa yang ada pada diri kita. Kita benci orang bohong, ya benci gak orang bohong, lah benci Pak, kesel. Orang lain juga bakal begitu kalau kita ngomong. Itu gak menutup kemungkinan, udah pasti. Lama tak gak mustahil itu mah. Ya gak mustahil. Kita sama orang itu gak
sampai bercanda pun bohong secara bercanda doang, jangan. Karena bohong secara bercanda nanti bisa membawa kepada bohong yang beneran. Jadi kebiasaan yang terbiasa. Kita bisa rasain dah kalau orang bohong bagaimana, benci banget, kesel banget, bentuk banget, apalagi kita yang dibohongin. Ya, kita yang dibohongin. Karena kita, bukan kita yang dibohongin nih, kita punya teman ya 2 orang, ini teman kita yang A dibohongin sama si B, kita sebagai posisi C, kira-kira si A bohong sama si B, kita ke si C, si A yang tukang bohong, kira-kira si C dan kita nih, kesel gak sama si A? Kesel gak sama si A? Kesel karena si A bohongin si B, kita kesel, lu bohongin dia, lu gak bener lu, apalagi kalau kita yang dibohongin. Makanya kita jangan suka. Nah itu tinggal balikin aja kan. Ya, fama astaqbahtahu min ghairika yastaqbihu ghairuka minka la mahala. Maka setiap sesuatu yang kita benci dari orang lain, maka orang lain pun akan benci dari kita, sesuatu dari kita. Orang kita benci terhadap satu kebohongan, maka orang lain pun pasti akan benci ketika kita berbohong. Itu enggak mustahil, pasti terjadi. Ya, la mahalaka fala tarda li nafsika dzalika, maka jangan suka melakukan hal yang demikian, jangan dibiasain kayak gitu Pak. Ya, jaga lisan kita. Kalau nggak bisa, maka kata baginda Rasul, faliyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik-baik. Kalau nggak bisa berkata baik, maka lebih baik diam, lebih baik diam. Maka Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Lau kanal kalamu min fiddatin kana as-sukutu min zahabin." Seandainya berkata-kata berucap itu terbuat dari perak, maka dia itu terbuat dari emas. Ya, dia itu emas. Kalau berkata-kata itu terbuat dari perak, maka dia adalah sesuatu yang terbuat dari emas. Maka maknanya adalah Ibnu Warok mengartikan kalimat dari Luqmanul Hakim, "Lau kana kalau fi ta'atika min fiddatin kana as-sukutu an maksiatillahi min dhahabin." Seandainya berkata-kata berucap dalam taat kepada Allah itu terbuat dari perak, maka diam dari maksiat kepada Allah itu terbuat dari emas. Diam dari berbuat maksiat kepada Allah, salah satu contohnya bohong. Ya, itu perbuatan maksiat kepada Allah. Maka mudah-mudahan terus kita patrik keyakinan dalam diri kita, terus kita jaga setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah seluruh anggota tubuh yang Allah anugerahi kepada kita kelak akan menjadi pembela bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap langkah gerakan kaki yang kita gerakan menuju ke tempat kebaikan, mudah-mudahan kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita yang kita pergunakan di jalan Allah kelak insya Allah akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun lisan yang terus kita pergunakan di tempat yang semestinya, bukan di tempat yang berpotensi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pun kelak akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan ketika nanti kita berada di hadapan Allah di hari penghisaban, semua yang ada di sekitar kita akan menjadi pembela bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga sekali lagi kita terus bermunajat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga terus kita diberikan istiqomah, panjang umur, yang mudah-mudahan dengan istiqomah insyaallah kita akan meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri,
saya mengingatkan kepada para jamaah untuk kegiatan kita yang kita laksanakan di malam Kamis malam Jumat esok, insya Allah akan bertempat di Musola Nurul Hajat di kediaman almarhum Haji Aki Robi Mahmuji, ya, besok malam. Kemudian untuk kegiatan burdah hari Ahad subuh besok, insya Allah yang akan menyampaikan tausiah yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Farhan dari Petukangan. Kemudian saya mewakili kepada para sahibul hajat, insya Allah nanti mereka akan melaksanakan walimah. Ada yang walimatul khitan, ada yang walimatul arus. Walimatul khitan Bapak Erwin Bapak Ewin, insya Allah nanti pelaksanaannya itu Sabtu malam Ahad pada maghrib. Kemudian Sabtu malam Ahad juga insya Allah walimatul arus saudara Alan Adi Kusuba pun Sabtu malam Ahad pelaksanaannya insya Allah pada Isya atau selesai nanti di Bapak Ewin. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat bisa hadir pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu